Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farnizan dari Prodi D3 Teknik Komputer akan mempraktekkan materi dari pertemuan ketiga tanggal 8 Oktober tahun 2021. Di sini kita akan membuka materinya. Dimulai dari latihan 1, yaitu untuk mencetak angka, variabel, dan mencetak langsung sebuah operasi bilangan. Di sini filenya sudah saya ketik, latihan 1.py. Di sini sudah saya ketik semua ya. Ini sedang belajar Python, lalu print angka 6969, lalu mencetak variabel, mahasiswa kelas ini jos, lalu mencetak langsung sebuah bilangan yaitu panjang kali lebar. Baik, kita langsung jalankan saja. Kita baca command prompt, kita change directory dulu, langsung ke Python 37. Filenya tadi adalah 8 Oktober 2021. 8 Oktober 2021. Lalu kita ketikkan latihan 1.py. Sudah jadi. Ini hasilnya adalah kita sudah sedang belajar bahasa Python sama seperti tadi. Lalu 6969 kita sama seperti tadi. Lalu mahasiswa kasih jos, dan hasil dari keliling bangun datar panjang 2 panjang tambah 2 lebar ya. Yang latihan 1 sudah bisa jalan, lalu kita langsung ke materi yang kedua, yaitu untuk latihan 2, yaitu mencetak sebuah variabel dan string dengan menggunakan koma. Oh ya, di sini saya menggunakan Python versi 3, jadi nggak bisa sama kayak yang di sini ya. Jadi di file yang sudah saya buat itu saya tambahi ada kurungnya, karena kalau dijalankan itu error karena versinya tidak kompatibel dengan materi yang ini. Jadi sudah saya tambahi ada dalam kurungnya. Lalu kita coba untuk menjalankan, yaitu kita tadi langsung saja ke latihan 2. Latihan 2.py. Ya, di sini sudah terlihat Uzumaki Naruto ya, mahasiswa terkeren. Ini variabel namanya adalah Uzumaki Naruto ya. Terus kita print mahasiswa terkeren sepanjang sejarah. Ini adalah Uzumaki Naruto. Terus saya sangat menyukai bla bla bla. Ini adalah untuk memberikan nama di tengah ya. Di sini udah ada Uzumaki Naruto. Lalu untuk di awal ada, di sini udah ada nama, ada Uzumaki Naruto. Di sini adalah Hokage Judus, terus saya dari Uzumaki Boruto. Lalu untuk mencetak banyak baris dalam satu kali print, yaitu baris pertama, garis miring, N baris kedua, garis miring, N baris ketiga. Hasilnya adalah seperti ini. Baik, untuk yang ketiga kita sudah bisa jalankan. Lalu kita langsung ke yang ketiga, yaitu untuk mencetak variabel pada string dengan format string. Di sini sudah saya buat juga untuk latihan 3.py-nya. Ya, di sini sudah saya ketik semua. Langsung aja kita jalankan di command prompt-nya. Ketikkan latihan 3.py. Hasilnya adalah seperti ini. Keliling dari 2 kali 12 ditambah 2 kali 3 pada 31.
Ya di sini harusnya adalah 12,3 dan 3,44 karena di sini untuk fungsi atau perintah penampilannya adalah tidak untuk menampilkan angka di belakang koma ya, jadi bilangannya bulat. Untuk menampilkannya nanti ada di penjelasan di bawah materinya. Kita lanjut saja langsung ke yang ketiga, yang keempat ya, untuk raw input. Untuk yang raw input itu karena saya menggunakan Python versi 3 ya, 3 ke atas itu untuk fungsi raw input ini sudah nggak bisa digunakan, jadi sudah tergabung dalam input. Tadi saya sudah memasukkan codingnya itu raw input tapi error, namun setelah saya buat menjadi input saja itu sudah bisa jalan. Ya, di sini yang raw input tadi udah saya ganti ya. Kalau di versi 3 ke bawah itu kan yang raw input digunakan untuk yang tipe datanya string, lalu untuk yang input itu untuk yang tipe datanya integer atau angka. Ya, di sini semuanya sudah menggunakan input semua, jadi tidak sesuai dengan materi ya. Tapi kita coba jalankan dulu. Nama filenya adalah raw input 1, raw underscore input 1.py. Kita inputkan nama kita, saya misalnya Nizam panjang, kita inputkan panjang dari yang akan kita hitung, yaitu bisa kita isikan 12. Lalu untuk lebarnya adalah 4. Nah, nama Anda adalah Nizam. Lalu untuk perhitungannya adalah 12 kali 4 sama dengan 48. Nah, ini ada dua model ya. Model cetak pertamanya yaitu panjang kali lebar menggunakan huruf X. Dan yang kedua, model cetak keduanya menghasilkan seperti ini, 12 kali 4 sama dengan 48 menggunakan bintang. Baik, untuk yang keempat ini raw input sudah jadi. Lalu kita lanjut saja ke yang berikutnya, yaitu input. Untuk yang input tadi karena yang di awal juga menggunakan input, jadi yang ini kita coba saja langsung. Kita buka filenya. Filenya adalah input1.py. Input1.py. Ya, isinya hanya seperti ini. Lalu kita buka dulu input1.py. Input1.py. Oke, kita inputkan A. Di materi kita disuruh menggunakan input A-nya adalah true. Kita coba untuk true ya. Ya, hasilnya tetap true. Lalu untuk coba kita jalankan lagi 0x78. Oke. Hasilnya tetap sama. Lalu kita coba lagi untuk menentukan SIP Jokowi. SIP Jokowi. Coba lakukan lagi. Kita bersingkat waktu, hasilnya tetap sama ya. Tadi ini yang inputan, nah yang ini adalah tampilannya tetap sama. Lalu untuk yang berikutnya adalah 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Inputkan 1,2,3,4,5. Enter, hasilnya tetap sama. Jadi untuk yang diinputkan itu tidak berpengaruh dengan hasilnya. Lalu kita lanjut saja langsung ke yang berikutnya, yaitu ini ada sedikit materi tentang kode khusus dari string ya, yang tadi 0,0x07
Di sini ada, terus yang persen tadi, persen C, persen D juga ada penjelasannya di sini. Untuk persen D tadi adalah untuk mencetak angka desimal bertanda. Jadi yang tadi di awal yang harusnya 12,3 itu hanya tercetak 12-nya saja, karena ini mencetak angka desimal bertanda, tidak untuk memakai dua angka di belakang koma. Untuk menggunakan berkoma itu pakainya yang ini, yang angka real berkoma, persen F. Lalu lanjut ke perbandingan. Kita langsung saja, ini ada yang untuk sama dengan, tidak sama, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Untuk yang pertama compare 1 ya. Compare 1 ini untuk sama dengan ya. Kita sudah buat filenya, kita buat compare 1. Compare 1, kita buka dulu hasilnya. Seperti ini codingannya. Jadi untuk semuanya nanti menggunakan tanda kurung ya. Kalau di materi kan enggak menggunakan tanda kurung. Ya, untuk ini kita langsung saja jalankan compare 1. Compare 1.py. Ini adalah perbandingan A sama dengan B adalah false, karena nilai A yang dimasukkan adalah 10, sedangkan nilai B nya adalah 1. Sudah jelas kalau A dan B itu tidak sama. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya adalah untuk membuat ini adalah soal ya. Kita harus membuat codingnya. Ini adalah sudah dalam bentuk hasil ya. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu adalah kita buat soal compare 1. Kita buka dulu ya. Untuk codingannya sendiri adalah seperti ini ya. Ini sudah gabungan dari beberapa codingan yang sebelumnya, jadi agak banyak karena keluarannya tadi juga lumayan banyak ya. Langsung saja kita jalankan. Untuk filenya, nama filenya tadi adalah soal compare 1. Kita jalankan soal compare 1. Soal compare 1.py. Kita jalankan, kita masukkan bilangan A. Bilangan A misal kita masukkan 10. Lalu bilangan yang kedua adalah 4 aja ya. Yang B adalah 5, 4. Oke, kita enter. Nah, bilangan A adalah 10, lalu bilangan B adalah 4, lalu ini ya betul. Lalu hasil perbandingan 1 sama dengan bilangan 4 adalah false atau salah, karena 1 bilangan 4 itu tidak sama ya. Lalu untuk perbandingan 1 tidak sama dengan bilangan 4, yaitu benar, true. Lalu untuk hasil perbandingan 1 lebih kecil dari 4 adalah true, benar, karena 1 lebih kecil dari angka 4. Untuk perbandingan berikutnya 1 lebih besar dari 4, hasilnya itu false, salah, karena 1 itu lebih kecil dari 4. Hasil perbandingan berikutnya 1 lebih kecil sama dengan bilangan 4, yaitu true. Hampir sama seperti yang ini tadi. Kalau lebih besar sama dengan 4 itu juga salah ya. Oke, untuk tampilannya sama dengan ini ya, sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Oke, lanjut saja untuk materi berikutnya. Ini adalah penugasan atau assignment. Di sini ada sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan. Lalu ini untuk membulatkan, ini untuk memangkatkan operan ke kiri dengan kanan, dan hasilnya simpan ke operan kiri. Kita coba untuk assignment. Kita buka filenya dulu, assignment 1. Assignment 1 kita buka di notepad. Kita buat untuk yang ini ya, untuk yang membuat ini, membulatkan operan ke kiri. Oke, di materi ini menggunakan angka 10 dan 3 ya. Hanya 10, B nya 3. Kita coba untuk menyamakan saja.
Kita buka dulu filenya. Tadi adalah assignment 1 ya, assignment 1.py. Kita inputkan bilangannya adalah 10. Terus untuk p nya adalah 3. Hasilnya sama seperti yang di materi ini, 3. Yang ini juga 3. Oke, untuk yang assignment ini berhasil. Lalu kita untuk yang berikutnya itu biner bitwise operator. Ini ada AND, ada OR, atau XOR, lalu ada negatif, penggeser, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita coba untuk yang AND ya. Untuk yang AND kita coba untuk membuka filenya. Tadi yang AND, kita buka n1.py. n1.py 25, untuk A nya 255, B nya 192, untuk C nya A dan B, karena N pakai dan. Untuk perintahnya seperti ini. Lalu kita untuk uji cobanya kita n1.py. Untuk hasilnya adalah 255 dan 192 adalah 192. Karena N di sini operator N memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan sebelah kanan memiliki angka biner 1 di setiap bit. Jika keduanya biner 1, maka hasil operasi online akan bernilai 1. Di sini karena dua-duanya tidak sama, jadi hasilnya adalah 192. Lalu untuk yang berikutnya adalah setelah N adalah OR. Kita coba langsung jalankan saja. Untuk codingannya hampir sama ya. Kita buka langsung saja yang OR1 open with ya, langsung hampir sama, cuma perbedaannya tadi di N pakai dan, kalau OR pakai garis lurus yang vertikal. Kita jalankan saja langsung OR1.py. Hasilnya adalah 255 karena salah satunya, berarti yang kita pakai 255 karena 255 itu yang memiliki bit 1 di masing-masing bitnya. Lalu kita langsung saja ke materi berikutnya. OR adalah XOR. Di sini menggunakan tanda seperti ini ya. Kita buka langsung filenya XOR1. Notepad, langsung kita buka. Kodenya seperti ini, hampir sama saya seperti tadi. Langsung kita jalankan XOR1.py. Hasilnya adalah 63. Kenapa 63? Karena operator biner XOR memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan operan kanan mempunyai angka biner setiap bit. Jika keduanya tidak bernilai 1, maka bit bernilai 0. Karena kedua bit tidak sama, jadi menghasilkan 63 ya, bukan 0. Lalu untuk berikutnya XOR adalah negatif 255, C nya adalah negatif A. Ini kalau negatif itu kalau kita membalik semua nilai bit, misal dari 1 menjadi 0, begitupun sebaliknya. Langsung kita buka filenya untuk yang negatif. Kita langsung buka sama seperti tadi, langsung saja kita buka negatif 1. Ini adalah negatif dari 255 adalah negatif 256, atau ya kebalikan dari 255 ini adalah 256 jika setiap bitnya itu kita rubah menjadi
Misal 1 kita rubah jadi 0, begitu sebaliknya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Misal 101 kita balik menjadi 010. Lalu untuk yang berikutnya adalah geser ke kiri. Kita memakai salah satu saja ya, geser ke kiri aja. Sini angkanya masih sama 255, lalu untuk C nya adalah A geser ke kiri sebanyak 2. Untuk di materi sendiri, operator penggeser ke kiri direct bit akan digeser ke kiri sebanyak n kali. Di sini n nya adalah 2 ya. Nah, kita coba saja langsung. Untuk filenya tadi adalah geser ke kiri. Langsung open di sini ya. Aduh, sama. Langsung kita geser ke kiri 1. Geser ke kiri 1. Oke, hasilnya adalah 1020. Misal kita geser biner bit biner dari 255, misal 1111, kita geser sebanyak 2 sebelah kiri, nanti hasilnya akan menjadi 1020. Sampai sini semua yang ada di materi berhasil saya praktekkan. Untuk itu mungkin cukup dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.